cinta laksana matahari tanpa syarat menyinari. Lagi matahari ada, bergeraklah menuju ke sana. Nyalakan lilin kalbumu, isilah kekosongan jiwamu. Janganlah kau tinggalkan kalbumu, janganlah mati tanpa cinta. Tuhan Sang Maha Cinta mengiring tangga mendakilah. Saat diri ada luka, sadari semua adalah kasihnya. Semua luka adalah gerbang di mana cahaya masuki jiwa. Dengarlah. Segala puji hanya milik Allah, Sang Hadiran, Sang Keberadaan, yang selalu mengurus, mengatur semua kebutuhan makhluknya. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang kita cita-citakan. Semoga tempat ini menjadi titik nol untuk membangun peradaban, meneruskan cita-cita leluhur kita. Karena bangsa kita ini sekarang sudah kehilangan jati diri, menjadi terasing di rumahnya sendiri. Hanya orang-orang yang berkesadaran yang masih mau menghormati leluhurnya yang akan bisa mengembalikan jati diri bangsa ini. Orang-orang yang tidak sadar, yang lebih banyak mengagung-agungkan tradisi dan budaya bangsa lain, apalagi diiming-imingi dengan hadiah itu, ancaman itu, ya semakin hari semakin kehilangan kesadaran. Kita semua harus sadar bahwa kita tidak mungkin memiliki ketentraman dan kenyamanan hidup kalau bangsa ini masih dijajah oleh bangsa lain. Memperingati proklamasi kemerdekaan itu bukan sekedar balap karung, tarik tambang, yang akan semakin melupakan jati diri kita sendiri. Tapi cobalah kita sedikit hening, merenungi, seandainya kita hidup di zaman itu, apakah kita akan memiliki keberanian untuk memerdekakan bangsa ini dengan risiko jiwa dan raga? Kita tidak mengalami
bagaimana leluhur kita, bangsa kita dulu memproklamirkan kemerdekaan. Kita hidup setelah semuanya serba nyaman. Kita hidup setelah semuanya serba enak. Tapi cerita-cerita tentang bagaimana leluhur kita dulu makan jagung, kelaparan, kerja paksa, mungkin perlu kita renungi supaya kita tidak kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, kenapa tanggal 17 Agustus ini saya mengajak kita semua berkumpul di sini? Walaupun hanya sebagian kecil, sebetulnya bukan sekedar kerja bakti. So itu bisa dikerjakan oleh siapa saja. Tapi saya hanya memancing saja kepedulian kita ke sini. Adakah di antara kita yang masih semangat untuk memulai nilai-nilai leluhur yang sudah diwujudkan dalam wujud kemerdekaan? Sebuah pertanyaan besar bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Jangan-jangan kita cuma merdeka saja tubuhnya, tapi kita ini sebetulnya belum bisa memerdekakan jiwa kita. Tadi pagi saya menulis satu pernyataan singkat. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu sebetulnya ketika kita sudah berhasil menjadi diri kita sendiri. Ciri orang yang sudah berhasil menjadi dirinya sendiri itu, yang pertama, dia sudah bisa menerima dirinya apa adanya. Yang kedua, dia sudah bisa mengenali jati diri. Yang ketiga, hidupnya sudah tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun. Yang keempat, dia sudah bisa menemukan berkah semesta yang ada pada dirinya. Yang kelima, dia sudah bisa membagikan berkah semesta yang ada dalam dirinya, sehingga dia memiliki arti dalam kehidupan. Itu merdeka itu begitu. Jadi ciri yang pertama orang merdeka itu adalah dia sudah bisa menerima dirinya apa adanya. Dia tidak menganggap kelahirannya kebetulan, tidak menganggap kelahiran ke dunia ini kesialan, tapi dia tahu persis bahwa kelahiran dia ke semesta ini direncanakan oleh Sang Semesta untuk kepentingan Sang Semesta itu sendiri. Yang kedua, ciri orang yang sudah merdeka itu, dia sudah kenal jati diri. Dan orang yang sudah kenal jati diri, maka dapat dipastikan dia akan bisa memerdekakan diri. 17 Agustus simetri dengan 17 rakaat sholat, simetri dengan 17 nomor surat Al-Isra. 17 Agustus bagi kita bukan hari kemerdekaan bangsa, tapi hari kemerdekaan jiwa kita. Dan satu-satunya cara untuk memerdekakan jiwa adalah mengetahui rahasia 17. 10 dengan 7. Siapapun yang sudah bisa melakukan itu, maka kemerdekaan yang kedua, yaitu kenal jati diri, akan dapat kita lalui. Dan ketika kita sudah kenal jati diri, maka masuk kemerdekaan yang ketiga. Apa itu? Selesai kita membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun, karena kita sudah bahagia menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau burung saja bahagia menjadi burung, ikan saja bahagia menjadi ikan, masa? Katanya manusia ini makhluk paling mulia, paling sempurna.
tetapi tidak bahagia menjadi manusia. Lalu ketika kita sudah bisa berfokus pada diri sendiri, pastikan kita akan menemukan berkah Allah yang terbesar dalam diri kita, yaitu menyadari keberadaan Allah dalam diri kita. Dan siapapun yang sudah menemukan berkah itu, dia akan menemukan personal genius zone. Dan dia akan berkembang, hidupnya menakjubkan lahir dan batin. Jadi kalau hidup kita hari ini masih banyak penderitaan, masih banyak masalah, konflik, itu tanda bahwa yang nomor 4 ini belum kita lalui. Apa itu? Belum menemukan berkah semesta. Karena sesungguhnya setiap manusia itu datang ke semesta ini dibekali. Tidak ada yang datang ke semesta ini tidak dibekali. Saya kasih tahu, kalian itu dibekali oleh Allah. Dibekali untuk hidup senang di sini. Kenapa kok kita tidak senang? Satu, karena kita belum menemukan titipan semesta dalam diri. Apa itu? Rahasia semesta yang paling besar pada diri. Lalu kita hidup penuh dengan keraguan, ketakutan, kecemasan. Kenapa? Itu keterpisahan kita dengan diri sejati kita. Dan yang keenam, ciri orang merdeka itu hidupnya berarti. Dan kita baru akan menemukan arti hidup kalau kita sudah menemukan berkah hidup. Dan berkah yang paling besar manusia adalah bisa menemui Tuhan. Makanya bagi kita 17 Agustus ini bukan sekedar hari kemerdekaan bangsa, tapi hari kemerdekaan individu kita, karena ini sangat sakral. Itu sebetulnya hakikat dari kemerdekaan. Kalau kita mundur ke belakang melihat sejarah, bangsa ini dimerdekakan tanggal 17 bulan 8. 17 itu adalah kunci meniti ke dalam diri. Dan 8 itu adalah tangga-tangga yang harus kita lewati. 8 itu mencerminkan 8 lapisan kesadaran. Kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, sampai puncaknya adalah Sidra Al-Muntaha. Dan siapapun yang sudah sampai di puncak kesadaran, dia tidak akan pernah tinggal dalam neraka. Di Quran dikatakan neraka Syakor itu pintunya ada 19. Dan seluruh pintu neraka itu akan tertutup bagi orang yang sudah menemukan jati diri. Maka kita akan bisa menggabungkan yang 4. 1945. 19-nya itu adalah tertutupnya semua pintu neraka. 4 itu adalah kita bisa tahu asmanya, sifatnya, af'alnya, dan kita tahu sang wajibul wujud. Dan siapa yang sudah sampai di tingkatan itu, maka dia akan mengalami 5. 5 itu adalah rukun Islam. Kita akan bisa pergi ke Baitullah setiap saat. Kita akan bisa berkunjung ke Baitullah setiap saat. Kita akan bisa saum setiap saat. Terbuka mata kalbu dan jumpa dengan dia. Kita akan bisa menyucikan diri setiap saat. Zakat. Kita akan bisa sholat setiap saat. Bahkan tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Dan kita akan bisa bersyahadat setiap saat. Karena kemanapun kita membalikan wajah, tidak ada yang kita saksikan kecuali wajah. 17, 8, 19, 45. Itu angka yang sangat terang. Karena itu, mari kita rundukkan kepala sejenak.
Pertama, saya ingin mengajak kita untuk hening cipta. Apa sih hening cipta itu? Hening cipta itu bukan berdoa. Hening cipta itu cipta kita hening, kosong, menyadari kekosongan semesta tanpa batas. Hening cipta mulai. Mari kita hadiahkan dulu Al-Fatihah untuk para leluhur kita, para proklamator kemerdekaan, dan semua orang yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa ini. Untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, semoga mereka semuanya berada dalam mandala cahayanya yang agung, di tempat yang terang benderang, memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bil barakatil Quran. Al-Fatihah. Amin. Cinta laksana matahari tanpa syarat menyinari. Selagi matahari ada, bergeraklah menuju ke sana. Nyalakan lilin kalbumu, isilah kekosongan jiwamu. Janganlah kau tinggalkan kalbumu, janganlah mati tanpa cinta. Tuhan Sang Maha Cinta mengiring tangga mendakilah. Saat diri ada luka, sadari semua adalah kasih-Nya. Semua luka adalah gerbang di mana cahaya masuki jiwa. Dengarlah suara kalbumu, rasakan dekapan kasih-Nya. Mendengarlah ke dalam, sifatmu kan berubah. Memandang ke dalam.
Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulina Maulana Muhammad wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala kulli sirati ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau berikan pada kami, menunggalkan rezeki ini tubuh kami sehat, kuat, sempurna. Untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan kepada kami, kami doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kepada leluhur yang ada di tempat ini, mohon izin kami akan santap siang. Semoga kehadiran kami tidak mengganggu. Kehadiran kami membawa berkat buat kalian semua. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Semua luka adalah gerbang di mana cahaya masuki jiwa. Dengarlah suara kalbumu, rasakan dekapan kasihnya. Mendengarlah ke dalam, sifatmu kan berubah. Memandang ke dalam, hakikatmu berubah. Kau dilahirkan bersayap, jangan hidup merangkak. Terbanglah dengan bebas, jelajahi ruang tanpa batas. Mendengarlah ke dalam, sifatmu kan berubah. Memandang ke dalam, hakikatmu berubah. Kau dilahirkan bersayap, jangan hidup merangkak. Terbanglah dengan bebas, jelajahi ruang tanpa batas. Cinta laksana matahari, tanpa syarat menyinari. Selagi matahari ada, bergeraklah menuju ke sana. Nyalakan lilin kalbumu, isilah kekosongan jiwamu. Janganlah kau tinggalkan kalbumu, janganlah mati tanpa cinta. Tuhan Sang Maha Cinta mengiring tangga mendakilah. Saat diri ada luka, sadari semua adalah kasih-Nya.
semua. Luka adalah gerbang di mana cahaya masuki jiwa.